Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Semoga kabarnya selalu baik ya, selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu semangat dalam belajarnya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, agar proses belajar kita diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, mendapatkan rahmat dari Allah, dan kita semua mudah dalam menerima ilmu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing di dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita sudah pernah bertemu ya lewat video pembelajaran seperti ini pada materi-materi yang sebelumnya. Saya juga sudah memperkenalkan diri saya, tapi alangkah baiknya agar kita bisa lebih saling mengenal satu sama lain, meskipun saya belum bisa mengenal kalian dengan baik karena terhalang proses pembelajaran kita yang tidak bisa bertatap muka. Tapi saya harap kalian bisa mengenal saya dengan baik. Oleh sebab itu, saya akan memperkenalkan diri saya lagi. Perkenalkan, nama saya Anita. Saya mahasiswi dari IAIN Samarinda. Sekarang sudah ganti nama ya, jadi UINSI Samarinda. Di sini selama mengikuti PKL di SMA Negeri 7 Samarinda, saya membantu Pak Gozali dalam mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Lalu, untuk mekanisme belajar kita pada hari ini, silahkan simak video pembelajaran ini dengan baik. Setelah selesai menonton video ini, silahkan tinggalkan komentar kalian berupa nama dan kelas kalian. Jika kalian bingung, komentar kalian hilang atau tidak terlihat, jangan khawatir. Saya tetap bisa melihat komentar kalian lewat akun saya. Jadi silahkan tinggalkan saja komentar kalian berupa nama dan kelas kalian. Jadi, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ialah tentang iman kepada malaikat. Apa sih iman kepada malaikat itu? Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Nah, jadi iman dan malaikat merupakan dua kalimat yang berbeda. Jadi mereka memiliki pengertiannya masing-masing. Untuk penjelasan lebih detailnya akan kita bahas lebih ke nantinya. Yang pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu. Kenapa sih kita perlu mempelajari iman kepada malaikat? Dengan mempelajari iman kepada malaikat, banyak sekali hikmah dan manfaat yang bisa kita dapatkan. Di antaranya ialah yang pertama, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah pasti ya. Lalu yang kedua, dengan mempelajari iman kepada malaikat, kita sebagai manusia akan berhati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Karena kita sadar, setiap tindakan yang kita lakukan tidak luput dari pengamatan malaikat. Yang ketiga, mendidik manusia agar patuh dan taat pada ajaran agama, serta takut untuk berbuat maksiat. Karena kita sadar setiap perbuatan kita akan dicatat amal baik maupun amal buruknya oleh malaikat. Yang keempat, orang yang beriman kepada malaikat akan selamat dari jurang kesesatan. Hal ini karena malaikat selalu mendoakan orang-orang yang soleh. Yang kelima, dengan percaya atau beriman kepada malaikat berarti kita telah mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kekuatan dan kekuasaannya dalam menciptakan makhluk seagung malaikat. Itu tadi beberapa contoh hikmah dan manfaat yang kita bisa dapatkan dari mempelajari iman kepada malaikat. Lalu, ke sub pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama ialah kita akan membahas tentang makna iman kepada malaikat. Nah, dari sub pembahasan makna iman kepada malaikat ini, kita akan membahas 3 hal nih. Yang pertama, pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, kewajiban iman kepada malaikat. Dan yang ketiga, perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Yang pertama, tentang pengertian iman kepada malaikat.
kita bahas tentang pengertian iman dahulu. Jadi, iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Iman dari segi istilah artinya meyakini dengan setulus hati yang mengakar kuat, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Jadi itu tadi pengertian iman secara bahasa dan secara istilah. Lalu ke pengertian malaikat. Malaikat, menurut M. Quraisy Shihab, kata malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malaikah yang merupakan bentuk jamak dari kata malak, yang terambil dari kata laika yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat, patuh, serta tidak membangkang terhadap perintah-perintahnya. Itu tadi pengertian dari masing-masing kata iman dan malaikat. Jadi kalau kita simpulkan, iman kepada malaikat itu ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Itu tadi pengertian dari iman kepada malaikat. Lalu ke kewajiban iman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya fardu ain atau wajib. Beriman kepada malaikat merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Hal ini berdasarkan pada beberapa sumber. Salah satunya ialah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam muncul di tengah orang banyak. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi ini merupakan salah satu sumber yang membahas tentang kewajiban iman terhadap malaikat. Selanjutnya, perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Dari segi asalnya, malaikat berbeda dengan manusia dan jin, yaitu bahwa malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sementara manusia tercipta dari tanah dan jin diciptakan dari api. Mungkin kalian bingung. Kalian pasti mendengar bahwa yang diciptakan dari api itu adalah iblis kan? Nah, jadi yang sebenarnya ialah jinlah yang diciptakan dari api. Lalu apa itu iblis? Iblis merupakan bagian dari jin. Jin yang kafir atau tidak taat kepada Allah. Jin yang kafir atau tidak taat kepada Allah inilah yang kita sebut sebagai iblis. Jadi jin ini sebenarnya ada yang baik, ada yang jahat sama seperti manusia, ada yang baik, ada yang jahat juga. Dan jin yang jahat ini yang biasa kita sebut dengan iblis. Lalu selain diciptakan dari cahaya, malaikat memiliki ciri lain yang berbeda dari manusia dan jin, yaitu malaikat digambarkan sebagai makhluk Allah yang memiliki sayap. Hal ini berdasarkan pada sebuah dalil yang berbunyi, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu." Al-Quran Surah Fatir ayat 1. Lalu dari sifat dan ciri-cirinya. Malaikat, jin, dan manusia memiliki beberapa sifat yang sama, namun juga ada memiliki sifat yang berbeda. Mari kita bahas satu persatu dari yang pertama dulu. Malaikat, keberadaannya itu gaib. Manusia nyata dan jin juga gaib. Jadi, dalam hal ini, malaikat dan jin memiliki sifat yang sama. Lalu yang kedua, malaikat tidak memiliki nafsu. Sedangkan manusia memiliki nafsu, dan jin juga memiliki nafsu.
Dari poin yang kedua ini, manusia memiliki kesamaan dengan jin. Lalu yang ketiga, malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ada yang taat dan ada yang durhaka. Jin juga sama dengan manusia, ada yang taat dan ada yang durhaka. Yang keempat, malaikat tidak berjenis kelamin, manusia berjenis kelamin, dan jin juga berjenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Sedangkan manusia dan jin, mereka sama-sama makan, minum, tidur, dan kawin. Lalu yang terakhir, malaikat memiliki akal pikir yang bersifat statis. Masuk akal pikir yang bersifat statis ini ialah bahwa pola pikirnya tetap. Malaikat hanya bertindak atas segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Masuk pemikiran yang dinamis ini ialah pola pikir yang berubah-ubah. Pola pikir manusia bisa berubah-ubah tergantung hawa nafsunya. Manusia bisa berpikir baik, kadang juga bisa berpikir dengan jahat. Lalu jin. Jin memiliki akal pikiran. Nah, intinya nih, nama malaikat dan tugasnya. Jika kita membahas tentang jumlah malaikat tidak ada yang tahu, sama juga seperti jin dan manusia. Mungkin kalian pernah mendengar bahwa jumlah manusia sekarang ada sekitar 7 miliar lebih. Tapi itu hanya berupa perkiraan. Untuk angka pastinya berapa jumlah manusia yang ada di dunia ini tidak ada yang tahu. Sama seperti malaikat, jin, dan manusia, hanya Allah yang tahu berapa jumlah pasti mereka. Nah, dari sekian miliaran malaikat yang ada 10 malaikat yang perlu kita imani, yaitu yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israil, yang keempat malaikat Israfil, yang kelima malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir, yang ketujuh malaikat Rakib, yang kedelapan malaikat Atid, yang kesembilan malaikat Malik, dan yang ke-10 atau yang terakhir malaikat Ridwan. Mari kita bahas satu persatu tentang nama dan tugas-tugas dari malaikat tadi. Ke malaikat yang pertama, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril dikenal juga sebagai penghulu para malaikat. Maksudnya ialah malaikat Jibril dari sekian banyak malaikat yang ada, dan dari 10 malaikat yang kita imani, malaikat Jibril adalah pemimpin dari malaikat-malaikat tadi. Malaikat Jibril memiliki beberapa nama lain atau julukan. Di antaranya adalah Ruh Al-Amin dan Ruh Al-Qudus. Adapun tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu wahyu Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada salah satu nabi Allah atau Nabi Muhammad lebih tepatnya ialah Al-Quran. Lalu yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail adalah malaikat yang tugasnya mengatur urusan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mengatur rezeki, terutama untuk manusia, misalnya hujan. Malaikat Mikail termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat selain malaikat Jibril. Di samping membagi rezeki dan hujan, malaikat Mikail juga sering bersama-sama dengan malaikat Jibril dalam menjalankan tugasnya. Salah satu tugas yang pernah malaikat Mikail jalankan bersama malaikat Jibril ialah mendampingi Rasulullah selama perjalanannya melakukan Isra dan Mi'raj. Lalu malaikat yang selanjutnya ialah malaikat Israil. Malaikat Israil yang biasa kita panggil dengan sebutan malaikat maut, bertugas mencabut nyawa semua makhluk, bahkan nyawa dirinya sendiri. Malaikat Israil termasuk salah satu malaikat yang menjadi pembesar seluruh malaikat bersama dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Malaikat Israil diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah malaikat Israil dapat menjangkau dengan mudah dari barat hingga ke timur. Lalu ke malaikat yang selanjutnya ialah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Israfil selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad, hingga menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupnya pada hari kiamat. Mungkin dengan akal pikir kita yang
terbatas ini, kita mungkin akan berpikir bahwa malaikat Israfil selama menunggu kiamat mungkin dia menganggur atau bagaimana, tapi itu tidak. Dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat Israfil dengan setia selalu memegang trompet suci yang terletak di bibirnya selama berabad-abad sambil menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meniup trompet tersebut. Malaikat Israfil termasuk 4 pembesar malaikat bersama malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat Israel. Jadi, seperti yang kita bahas tadi, malaikat ini jumlahnya sangat banyak, mungkin miliaran. Kita tidak ada yang tahu berapa jumlah pastinya, hanya Allah saja yang tahu. Nah, dari sekian banyak malaikat tadi, ada 10 malaikat yang kita imani. Dan ada 4 pembesar dari di antara malaikat-malaikat tadi, yaitu yang pertama malaikat Jibril, lalu malaikat Mikail, malaikat Israel, dan yang keempat malaikat Israfil. Menjelang hari kiamat nanti, malaikat Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di batu atau bukit suci di Yerusalem, lalu meniup trompet sangkakala. Tiupan pertama akan menghancurkan dunia beserta isinya, tiupan kedua akan mematikan seluruh malaikat, dan tiupan yang ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Mungkin kalian ada yang berpikir bingung. Jika tiupan trompet yang kedua akan mematikan seluruh malaikat, bagaimana malaikat Israfil bisa meniup trompet yang ketiga? Bisa meniup tiupan yang ketiga? Jadi, sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cukup meyakini segala aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu, ke malaikat yang selanjutnya ialah malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Malaikat Munkar bersama malaikat Nakir bertugas menanyakan dan menguji iman orang yang sudah mati di alam kubur. Hal ini akan dimulai ketika pemakaman selesai. Dan orang terakhir dari jamaah yang mengikuti pemakaman telah melangkah 40 langkah dari makam. Malaikat Munkar dan malaikat Nakir akan menanyakan 3 perkara kepada orang yang sudah mati tadi. Yang pertama ialah siapa Tuhanmu, yang kedua apa agamamu, yang ketiga siapa nabimu. Seorang mukmin yang saleh akan menjawab bahwa Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad SAW. Lalu, malaikat yang selanjutnya ialah malaikat Raqib dan malaikat Atid. Malaikat Raqib bertugas mencatat segala amal kebaikan manusia. Malaikat Atid bertugas mencatat segala amal keburukan manusia. Jangan tertukar ya antara tugas-tugas dari malaikat Raqib dan malaikat Atid ini. Nah, malaikat Raqib dan malaikat Atid, mereka mencatat amal baik dan buruk dengan penuh ketelitian, sehingga tak ada satupun keburukan dan kebaikan yang luput dari catatan keduanya. Malaikat selanjutnya ialah malaikat Malik. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Jadi, dari sekian banyak malaikat yang ada, banyak juga malaikat yang bertugas untuk menjaga neraka. Nah, malaikat Malik lah yang bertugas sebagai pemimpin dari para malaikat yang bertugas menjaga neraka tadi. Lalu, malaikat yang terakhir ialah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengawasi surga serta menyambut semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan masuk ke dalamnya. Nah, sekian pembahasan kita pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan kepada saya. Boleh tanya lewat grup WhatsApp, boleh PC saya langsung juga tidak apa-apa, tidak usah segan. Saya suka murid yang suka bertanya. Nah, itu tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.